Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovian dari kelas RPL 11 dan di sini saya bersama dua kawan saya, Jonathan dan Ricardo, akan membuat video tutorial tentang membuat halaman simple ya, halaman login dan CRUD serta tampil data. Maksudnya belum ada ya, karena isinya kita belum ada. Nah, jadi sekarang yang harus kita lakukan adalah ngebuat view baru, tapi sebelum itu kita migrate dulu ya. Oke, jadi PHP Artisan make titik dua migration. Nah, migrationnya ini namanya apa? Yaitu kita buatlah nama migrationnya books ya. Oke. Nah, baru setelah kita ngebuat migration books, mana ini migration books? Oh, entar. Ini ada kesalahan dikit ya. Nah, kita delete dulu. Harusnya itu kita buatnya PHP artisan make titik dua migration create underscore books underscore kita pakai table ya. Nah, udah, ini yang baru benar. Nah, baru di sini kita isilah data-datanya yang dibutuhkan untuk khusus memang data buku. Oke, jadi yang kita udah buat yaitu judul, penulis, penerbit, tahun, stok, foto ya. Di sini kita masukkan juga ya. Nullable artinya dia bisa kosong ya. Nah, baru selanjutnya kayak biasa kalau kita udah selesai ngebuat migration, kita tinggal PHP artisan migrate. Oke. Nah, dia udah lanjut masuk ke dalam. Nah, sekarang kita lanjut ngebuat modelnya kayak biasa lagi ya. Bentar, buka model user. Tapi di my model, kita lanjut ngebuat satu function lagi. Kita buat nama functionnya tampil. Ya. Di dalam ini kita masukkan yaitu string table. Oke, kita buka kurung kerawal. Nah, di sini return. Oh, ini copy aja dari sini ya. Wait, what the hell? Nah, baru di sini kita gunakan yaitu get ya. Nah, sudah. Baru di controller ya, kita tampilkan kayak mana caranya kita buat public function baru juga. Sama. Nah, di sini functionnya misalkan function books. Oke. Nah, terus di function book ini apa sih yang mau kita isi? Ya. Nah, kita isi untuk gimana caranya logikanya dia ketika dipencet di sini dia bakal ke halaman books. Nah, lalu di halaman books itu berisi tabel ya. Tabel yang berisi uh, udah bisa dimasukin dari database. Nah, berarti artinya kita harus membuat satu view. Satu view yang namanya books.blade.php. Nah, baru di sini kita lanjut ngebuat lagi. Oke, jadi ini ya. Nah, jadi controller yang kita buat itu mengenai public function books ya. Nah, ini nggak usah dipikirin dulu tentang if sessionnya. Jadi intinya kita deklarasikan string book ya yang nyimpan modelnya. Lalu kita ngebuat variabel lagi yang nyimpan modelnya. Jadi sama ya, intinya tuh logikanya semua sama menggunakan string data, string C. Nah, di sini kita pakai string book, string buku. Kalau kita mau samain bisa nggak? Bisa. Misalkan ini kita mau buat book ya. Nah, jadi kita udah menggunakan ini. Nah, ini kalau mau diganti nggak masalah ya, kayak yang saya bilang. Jadi ini mau disamain juga boleh. Jadi kita selalu menggunakan ini aja. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau buat yang baru, tinggal melakukan copy, masukin aja ke sini. Jadi copy, paste, udah gitu aja. Jadi simple ya dalam ngebuat seperti ini. Nah, baru tadi saya udah sambil ngebuat view-nya ya, view untuk busnya. Nah, lanjut ya, yang harus kalian ketahui yaitu, ntar ini biar gak pusing nengoknya lah.
Nah, hal yang harus kalian tahu itu adalah bahwasannya kita menggunakan for each. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah pertama, saya mau menggunakan loop untuk nomornya. Jadi nomor ini nantinya kita nggak perlu isi sama sekali. Nggak ada di database, nggak perlu kita isi. Dia menggunakan loop. Artinya dia mengulangi terus. Jadi misalkan yang pertama satu, dia langsung isi satu. Tapi dalam catatan dia ini nggak menggunakan ID. Oke, maksudnya nggak menggunakan ID. Misalkan ID-nya satu, nomornya satu, ID-nya dua, nomornya dua, enggak gitu. Jadi intinya data apa yang ada di situ itulah yang dipakai, ya itulah yang dihitung. Kalau misalkan berdasarkan ID, kan kalau misalkan kita hapus berarti masa nomornya hilang juga. Nah itulah. Baru kita panggillah semua judul segala ini, ya. Nah foto ini cukup ribet, dimana kita harus menggunakan image source ya. Oke. Nah baru ada form action, ya ini form action biasa aja. Untuk ngarahin dia kemana nanti arahnya, itu nanti kita bahas di video-video selanjutnya. Oke. Lalu apa lagi? Harusnya udah itu aja. Nah, sekarang kita bakal coba tambahin data di books-nya. Oke. Kita refresh dulu kayak biasa. Di sini kita refresh. Mana nih? Nah, udah muncul ya books-nya ya. Nah, baru kita isi misalkan judulnya penulisnya tahunnya 1999, stoknya 20 misalkan. Terus fotonya kita nggak usah isi dulu ya. Oke, kita save. Nah, baru kita coba di refresh. Nah, dia langsung muncul ya. Nah, ini kenapa fotonya muncul sebagai minus? Karena satu saya belum isi dan di view-nya udah saya buat. Jika fotonya ada, maka ditampilinlah image-nya. Tapi kalau nggak ada, dia kasih minus. Artinya minus apa? Artinya nggak ada. Nah, oke. Jadi untuk metode untuk tampil data kali ini cukup sampai sini aja. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.